Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dan rancanganku dari rancanganmu. Aku sanggup melakukan segala sesuatu, tidak ada rencanaku yang gagal. Percayalah kepadaku, aku tahu rancanganku bagimu. Apakah yang akan terjadi setelah kehidupan saat ini? Apakah kami akan merasa bosan jika hidup abadi lebih dari 1000 tahun? Dan apakah tidak adil karena Tuhan menciptakan kami sehingga kami harus merasakan hidup kekal itu dan tidak ada pilihan lain? Ini adalah pertanyaan yang sikapnya tidak beres. Saudara merasa seandainya hidup kekal itu membosankan, which is saya tidak percaya itu. Maka saudara berhak mengatakan Tuhan tidak adil karena tidak ada pilihan lain. Padahal saudara bilang di situ bahwa engkau itu ciptaan Tuhan. Lalu tidak adilnya itu di mana? Paulus mengatakan dalam Roma 9, "Siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian?" Apakah tukang periuk tidak punya hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan satu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Ini pertanyaan retorik. Kita tahu jawabannya adalah tidak ada hak untuk itu. Misalkan saudara seorang programmer untuk bikin smart house. Ada program-program yang saudara bikin untuk membuat ketika orang masuk ke rumahnya, lampu pelan-pelan menyala, musik mulai mengalun, bikin orang masuk merasa wow. Ada juga program-program lain yang saudara buat untuk buang sampah, untuk flush toilet. Lalu, apakah saudara rasa ini tidak adil? Mana bisa begitu, itu kan ciptaanmu. Saudara berhak penuh atas semua itu. Sama halnya juga dengan Tuhan. Kalau Tuhan mau membuatmu bosan ribuan tahun, itu haknya Tuhan. Kalau Tuhan mau menggunakanmu sebagai tempat flush toilet dalam kerajaannya, itu hak Dia. Oleh karena itu, saudara ada hak apa protes kepada Tuhan? Jadi, bereskan dulu sikapmu. Sense of entitlement yang tidak ada dasarnya ini. Respon saya yang berikutnya, apakah saya rasa hidup kekal itu membosankan? Tidak. Kenapa? Satu fenomena yang saya rasa paling aneh sekaligus keren, sewaktu saya pernah mengajar di suatu sekolah SMA. Ada anak-anak SMA kalau kabur pacaran cari tempat sepi. Salah satu tempat yang paling laku adalah tangga darurat. Ini aneh. Apa yang menarik dari tangga darurat? Kok bisa tidak bosan di situ? Bukankah tangga darurat itu tidak ada apa-apanya? Apa yang bisa bikin tidak bosan di situ? Jawabannya, karena yang menentukan bosan atau tidak bosan itu bukan tempatnya, melainkan saudara di situ bersama siapa. Kalau saudara di tempat yang paling bagus dan keren, dan saudara di situ bersama orang yang paling engkau benci, itu jadi neraka. Sebaliknya, saudara berada di tempat yang paling membosankan pun, kalau di situ bersama orang yang kau cintai dan yang mencintaimu, itu jadi surga. Jadi di dalam dunia saja sudah melihatnya seperti itu.
Kalau saudara dalam dunia ini bertemu dengan orang yang begitu berpengetahuan, begitu cantik, begitu luas hati, begitu baik, dan dia mencintaimu, saudara juga mencintainya, maka saudara tidak bosan kan? Di langit dan bumi yang baru itu, Tuhan akan pada akhirnya tinggal dengan kita. Tuhanlah sumber segala pengetahuan, segala keindahan, segala keluasan hati, segala kebaikan. Itu semua berpusat pada dirinya, dan dia mencintai kamu, dan engkau mencintai dia. Maka ribuan tahun pun tidak akan bosan bersama dia di surga. Sebab Tuhan yang seperti ini never cease to amaze. Jadi, mungkin pertanyaan yang lebih saudara harus tanyakan adalah, saudara ini mengasihi Tuhan atau tidak? Itu yang mungkin pertanyaan yang lebih penting. Saudara seberapa aware-nya terhadap kasih Tuhan bagimu? Mungkin itulah problemnya, bukan soal kebosanannya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.